hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, masih tetap semangat ya. Harus semangat dong, kan masih pagi-pagi ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kalian dapat lebih berkah dan bermanfaat bagi kalian. Oke, untuk ketua kelas silahkan memimpin berdoa. Baik, teman-teman, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu absen terlebih dahulu ya. Dela Safitri. Hadir, Bu. Oke. Lintang Nurlaili. Hadir, Bu. Oke. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Nah, ada yang tahu hari ini kita akan membahas tentang apa? Saya, Bu. Hari ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi. Oke, bagus. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai sistem ekskresi. Sebenarnya kenapa sih kita harus mempelajari tentang sistem ekskresi ini? Jadi kita mempelajari sistem ekskresi ini dengan tujuan yang pertama, yaitu agar kalian dapat menjelaskan mengenai pengertian sistem ekskresi. Kemudian tujuan yang kedua yaitu agar kalian dapat menjelaskan mengenai organ-organ apa saja yang berperan dalam sistem ekskresi beserta fungsinya masing-masing. Kemudian untuk tujuan yang ketiga yaitu agar kalian dapat menganalisis apa saja sih gangguan yang ada pada sistem ekskresi. Nah, dengan belajar mengenai sistem ekskresi ini diharapkan kalian lebih memahami kondisi organ-organ sistem ekskresi kalian sehingga terhindar dari gangguan sistem ekskresi. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya nih, apakah kalian sudah pernah mendengar mengenai istilah atau kata sistem ekskresi? Pernah, Bu. Oke, kalau sudah pernah, apa yang kalian ketahui tentang sistem ekskresi? Sistem pengeluaran, Bu. Oke, yang lain? Sistem pembuangan, Bu. Bagus. Jadi, sistem ekskresi ini berasal dari kata X yang artinya keluar. Jadi, sistem ekskresi ini merupakan sistem pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, zat-zat yang dikeluarkan ini bisa berupa urin, keringat, kemudian ada karbon dioksida, dan lain-lain. Nah, baik, sekarang Ibu mau menunjukkan beberapa gambar ke kalian. Dari yang pertama, ada yang tahu ini gambar apa? Gambar pertama hati, Bu. Ya, betul sekali. Gambar kedua ada yang tahu? Gambar kedua itu paru-paru, Bu. Betul. Gambar ketiga? Gambar ketiga itu gambar kulit, Bu. Betul. Gambar keempat? Gambar keempat itu gambar ginjal, Bu. Ya, betul sekali. Semua jawaban kalian itu benar. Jadi keempat gambar ini merupakan gambar organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi. Nah, organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi ini ada 4. Yaitu yang pertama ada hati, yang kedua ada paru-paru, yang ketiga ada kulit, dan yang keempat ada ginjal. Baik, kita masuk ke organ yang pertama yaitu organ hati. Berbicara tentang hati, apa yang kalian ketahui tentang hati? Jatuh cinta gitu ya? Bukan. Hati yang kita bahas dalam sistem ekskresi ini bukan hati tentang perasaan atau jatuh cinta, melainkan hati yang berperan dalam sistem ekskresi. Nah, fungsi hati dalam sistem ekskresi ini apa sih? Jadi, fungsi hati dalam sistem ekskresi ini yaitu untuk mensekresikan empedu, bukan untuk mencintaimu ya. Jadi, fungsi hati itu untuk mensekresikan empedu. Selain untuk mensekresikan empedu, hati ini juga berfungsi untuk menghasilkan hormon, kemudian untuk menyimpan glikogen, dan untuk sebagai fagositosis bakteri oleh sel.
Nah, jadi ada 4 ya fungsi dari hati. Yang pertama tadi untuk mensekresikan empedu, kemudian untuk menghasilkan hormon, yang ketiga untuk menyimpan glikogen, dan yang keempat sebagai fagositosis bakteri oleh sel. Nah, kita masuk ke organ yang kedua, yaitu organ paru-paru. Paru-paru ini sudah kita bahas di materi apa anak-anak? Ada yang masih ingat? Materi sistem pernapasan, Bu. Ya, betul sekali. Paru-paru ini sudah kita bahas di sistem respirasi atau sistem pernapasan. Jadi, paru-paru ini apa sih fungsinya dalam sistem ekskresi? Jika dalam sistem respirasi, paru-paru ini berfungsi untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Namun dalam sistem ekskresi ini paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa CO2 atau karbon dioksida dan juga H2O yang berupa air. Jadi fungsi paru-paru dalam sistem ekskresi yaitu untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan air. Nah, sebelum kita lanjut ke organ yang ketiga, adakah yang ingin bertanya terlebih dahulu? Tidak, Bu. Baik, jika belum ada pertanyaan, kita lanjut ke organ yang ketiga, yaitu organ kulit. Nah, kulit ini dalam sistem ekskresi berfungsi untuk mengeluarkan keringat yang mengandung kelebihan air, kemudian garam mineral, dan sedikit limbah nitrogen berupa urea. Nah, keringat ini biasanya keluar atau dihasilkan pada saat kita melakukan aktivitas maupun pada saat kita kepanasan karena cuaca yang panas. Nah, sudah kita bahas 3 organ dari sistem ekskresi. Tinggal 1 organ yang belum kita bahas, yaitu organ apa anak-anak? Organ ginjal, Bu. Yaps, betul sekali. Organ sistem ekskresi yang terakhir yaitu ada ginjal. Nah, fungsi ginjal ini dalam sistem ekskresi yaitu untuk membuang zat-zat sisa metabolisme tubuh yang berupa urin. Urin atau yang biasa kita kenal dengan air kencing ya. Nah, dalam ginjal ini terdapat 3 tahapan dalam proses pembentukan urin. Yang pertama yaitu ada penyaringan atau filtrasi, kemudian ada penyerapan kembali atau reabsorpsi, dan yang ketiga yaitu ada pengumpulan atau augmentasi. Oke, kita akan melihat video mengenai proses pembentukan urin. Salah satunya yaitu buang air kecil alias kencing dengan mengeluarkan urin. Urin biasanya mengandung zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh sehingga perlu dikeluarkan karena dapat meracuni tubuh. Lalu bagaimana proses pembentukan urin dan organ apa saja yang berperan? Simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Lee. Hasil sisa metabolisme yang melalui proses ekskresi dari ginjal yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran kemih. Ginjal adalah organ ekskresi yang berperan penting karena membuang sisa metabolisme melalui urin. Ginjal berfungsi menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Ginjal terletak di kanan dan di kiri tulang pinggang. Ginjal kiri letaknya lebih tinggi dari ginjal kanan. Ginjal berwarna merah dikarenakan mengandung banyak darah. Dan perlu diketahui sahabat, ginjal mempunyai 3 lapisan, yaitu lapisan terluar itu cortex renalis atau kulit ginjal, bagian tengah ada medulla renalis, dan lapisan terdalam rongga ginjal itu adalah pelvis renalis.
Pada tubulus distal terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang telah bercampur dengan zat-zat yang tidak diperlukan tubuh inilah yang menjadi urin sesungguhnya. Wow, luar biasa. Ini yang sesungguhnya, sahabat. Urin tersebut kemudian disalurkan ke pelvis renalis atau rongga ginjal, ureter, ke kandung kemih, dan pada akhirnya akan dapat keluar dari tubuh melalui uretra. Prosesnya yang cukup panjang ya sahabat. Itu ada. Baik, jadi barusan kita melihat video mengenai pembentukan urin. Terdapat 3 tahap. Tadi ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, sejauh ini apakah ada pertanyaan anak-anak? Jika belum ada, Ibu akan membagikan LKPD. Nah, untuk LKPD ini dikerjakan secara berkelompok ya. Untuk kelompoknya, yang pertama ada Della Sapitri dan teman-teman. Yang kedua ada Lintang Nurhaili dan teman-teman. Ibu beri waktu 10 menit ya untuk mengerjakan, dan nanti Ibu akan minta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, silakan dikerjakan anak-anak. Sudah selesai semua ya. Kelompok siapa nih yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 1, Bu. Oke, silahkan. Baik, jadi gambar yang ditunjuk nomor 1 adalah glomerulus, nomor 2 tubulus contortus proximal, nomor 3 lengkung Henle, nomor 4 tubulus contortus distal, dan nomor 5 yaitu tubulus collectivus. Kemudian untuk proses pembentukan urin pada ginjal terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama tahap filtrasi atau penyaringan terjadi di glomerulus dengan hasil dari filtrasi itu berupa filtrat glomerulus atau urin primer yang mengandung H2O dan zat-zat seperti glukosa, klorida, natrium, kalium, fosfat, urea, asam urat, dan kreatin. Yang kedua, penyerapan kembali atau reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Hasil dari reabsorpsi yaitu urin sekunder. Ketiga, pengumpulan atau augmentasi terjadi di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus, yaitu hasil dari augmentasi yaitu urin sesungguhnya. Gangguan yang terjadi pada ginjal yaitu gagal ginjal, batu ginjal, diabetes mellitus, diabetes insipidus, nefritis, dan albuminuria. Bagus. Jadi jawaban kelompok 1 sudah benar ya. Jadi untuk nomor 1 itu merupakan gambar dari glomerulus, kemudian nomor 2 itu merupakan gambar tubulus contortus proximal, kemudian gambar nomor 3 itu merupakan lengkung Henle, kemudian nomor 4 itu merupakan tubulus contortus distal, dan nomor 5 yaitu tubulus collectivus. Sedangkan untuk tahap pembentukan urin sendiri itu ada 3 ya, seperti sudah kita lihat di video, yaitu yang pertama ada filtrasi atau penyaringan, itu terjadi di glomerulus. Hasil dari filtrasi ini yaitu berupa filtrat glomerulus atau urin primer. Kemudian tahap yang kedua yaitu ada penyerapan kembali atau reabsorpsi
reabsorpsi itu terjadi di tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Hasil dari reabsorpsi ini adalah urin sekunder. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap augmentasi. Tahap augmentasi ini terjadi di tubulus contortus distal dan juga tubulus collectivus. Hasil dari augmentasi ini merupakan urin yang sesungguhnya. Dan untuk gangguan yang ada pada ginjal sendiri itu ada banyak. Yang pertama itu ada gagal ginjal, kemudian ada batu ginjal, diabetes mellitus, diabetes insipidus, terus ada nefritis dan ada albuminuria. Selain gangguan sistem ekskresi yang ada pada ginjal, juga terdapat gangguan-gangguan sistem ekskresi yang lainnya seperti asma dan juga pneumonia yang terjadi pada paru-paru. Kemudian ada hepatitis dan sirosis hati yang terjadi pada hati. Kemudian ada jerawat yang terjadi pada kulit. Duduk kembali. Oke anak-anak, untuk pembelajaran materi sistem ekskresi ini sudah selesai ya. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Ya silahkan Lintang. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini adalah sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Organ sistem ekskresi ada 4, yaitu hati yang berfungsi untuk sekresi empedu, paru-paru untuk mengeluarkan CO2 dan H2O, kulit untuk mengeluarkan keringat, dan ginjal untuk mengeluarkan zat-zat sisa seperti urin. Gangguan pada sistem ekskresi meliputi gagal ginjal, batu ginjal, nefritis, diabetes mellitus, diabetes insipidus, albuminuria, asma, pneumonia, hepatitis, sirosis hati, dan jerawat. Baik, terima kasih Lintang sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Untuk semua siswa, terima kasih sudah aktif dalam pembelajaran. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di minggu selanjutnya.